Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alena Jasmine Arumi dari kelas 12 43. Jadi hari ini saya akan menjelaskan peranan pemuda dalam perubahan tata negara di Indonesia pada masa pergerakan nasional. Jadi masa pergerakan nasional ini terjadi pada kurun waktu 1908 sampai 1945. Nah, dalam masa pergerakan nasional ini ada 4 macam organisasi yang terbagi berdasarkan karakteristiknya, yaitu ada organisasi kooperatif, moderat, non-kooperatif, dan juga radikal. Tapi yang akan saya bahas hari ini hanya 2 organisasi, yaitu organisasi kooperatif dan juga non-kooperatif. Yang pertama ada organisasi kooperatif. Jadi kooperatif di sini maksudnya adalah sikap organisasi yang menerima terhadap kebijakan pemerintahan Belanda dan tidak menentangnya. Jadi saya akan menjelaskan beberapa organisasi yang termasuk ke dalam kooperatif ini. Yang pertama ada organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo ini didirikan pada 20 Mei 1908. Pimpinannya ini Dr. Sutomo. Adapun beberapa tujuannya yaitu yang pertama memajukan pengajaran, yang kedua memajukan pertanian, peternakan, dan perdagangan, yang ketiga memajukan teknik dan industri, dan yang keempat menghidupkan kembali kebudayaan. Lalu organisasi selanjutnya ada organisasi Sarekat Islam atau yang biasa disebut SI. Didirikan tahun 1911 dan dipimpin oleh Kiai Haji Samanhudi. Tujuannya yang pertama ada memajukan perdagangan, yang kedua membantu para anggotanya yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha, yang ketiga memajukan kepentingan rohani dan jasmani, dan yang keempat memajukan kehidupan agama Islam. Lalu selanjutnya ada organisasi Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan pada 18 November 1912, dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tujuannya yang pertama untuk memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam, dan yang kedua untuk mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara-cara hidup menurut agama Islam. Yang kedua, ada organisasi non-kooperatif. Jadi maksud dari non-kooperatif ini adalah sikap yang tidak berkompromi terhadap suatu kebijakan. Jadi organisasi non-kooperatif ini menentang kebijakan pemerintahan Belanda pada saat itu. Saya juga hanya akan menjelaskan beberapa organisasi yang termasuk ke dalam non-kooperatif. Yang pertama ada Indische Partij. Because I'm not really sure am I pronounce it correctly or not, so I'm just gonna let you guys to hear how my Google pronounce it. Indische Partij. So yeah, that's it. And by the way, Indische Partij ini didirikan pada 25 Desember 1912. Pendirinya ini 3 serangkai yaitu Deusdeker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Tujuannya ini untuk membangun patriotisme semua Indiers terhadap tanah air. Jadi organisasi ini mempunyai cita-cita untuk menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia, baik golongan Indonesia asli maupun golongan Indo, Cina, Arab, dan sebagainya. Yang kedua ada Partai Nasional Indonesia atau PNI. PNI ini didirikan pada tahun 1928 dan pimpinannya ini Insinyur Soekarno. Jadi PNI ini tujuannya untuk mencapai Indonesia merdeka dengan asas perjuangan berdiri di atas kaki sendiri, non-kooperasi, dan marhaenisme mencapai Indonesia merdeka. Jadi PNI ini lahir sebagai tanda kesadaran rakyat Indonesia dan sebagai kelanjutan pergerakan kebangsaan Indonesia yang sudah dirintis oleh organisasi sosial politik sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Makasih buat kalian semua yang masih nonton sampai habis, dan bye!